Emang setannya muncul siang gitu? Sampai mama papa juga sampai kayak, Sita sadar, aku udah sampai kayak Jadi jangan sampai kelihatan takut, nanti mereka akan jahil. Dan ternyata cloning itu keluar di lantai 2. Tiba-tiba yang aslinya datang dan dia bilang kalau gua tuh nggak pernah di lantai atas dan di lantai atas tuh nggak pernah dipakai. Nah itu siapa ya? Sebenarnya mantra tuh beneran ada nggak sih Kak? So, mau ngapain takut? Apalagi kalau lu, your seal, your daddy, very love you. Dia menjaga lu dengan cara yang nggak pernah terduga. Syuting promo, terus bukunya ini mau digojek ke kantor untuk syuting. Ah. Oh iya. Abang Gojeknya kecelakaan. Halo teman-teman Kalapunaholic, Opera Squad Team, pokoknya semua yang mencintai Kalapuna. Hari ini Mongol kedatangan bintang tamu yang sangat really nice to meet you. Ya, sorry anak selatan ya. Terus ada Inggris ya, which is ya. Jadi kita hari ini bintang tamunya adalah spesialis kayak pencuri ya. Terus bintang tamu spesial mereka adalah cast film Mantra Surugana. Kita akan langsung memperkenalkan diri kepada mereka masing-masing. Silakan memperkenalkan diri, jenis kelamin di foto aja. Soalnya gue kemarin di rumah sakit udah ngasih KTP, petugasnya masih nanya jenis kelamin Pak, gue langsung bilang gambar. Udah tadi KTP ditulis laki-laki, masih nanya lagi. Silakan memperkenalkan diri. Hai semuanya, aku Sita Marino. Halo semuanya, aku Syabina Luna. Halo semua, nama gua Dewa Dayana. Wow, Dewa, Sita, dan Luna. Luna. Apanya lu cinta Luna, apanya Luna Maya? Kira-kira mirip nggak sama mereka berdua? Oh, apa adanya DJ Luna? Oh bukan. Enggak, mirip dalam hal kecantikannya. Oh terima kasih. Makasih. Dan berarti kan proses film ini berapa lama syuting? 16 hari kalau Ya, nggak 16 salah. hari, kurang lebih. Iya, karena kan makin lama kan honor nggak nama ya. Iya. Tapi Termin 3 udah lunas. Oh udah sudah, alhamdulillah sudah. Saat ini berarti adalah film yang nice to meet you banget. Iya, nice to meet Pas you. kontrak Termin 1, Termin 2, Termin 3. Asik. Makanan aman di lokasi? Aman dong, aman banget. Ini berarti kan film horor ya? Yes. Syuting siang hari dengan malam hari lebih banyak mana? Sama sih. Sama. Dua-duanya Kok sama. film horor syuting siang ada ya? Emang setannya muncul siang gitu? Enggak dong. Tapi otomatis lebih banyakan malam dong. Yes. Ya. Ini film menceritakan tentang apa sih? Bocoran. Tapi ingat, nggak boleh spoiler. No spoiler. Ini Oke, jadi- tentang apa gitu? Oke jadi. Horor aja. Iya horor dan sebenarnya bisa dibilang horor ini tuh berbeda ya. Nah, dari awal kita meeting bersama sutradara dan penulis skenario. iya penulis skenario, memang film Mantra Surugana ini memang terbilang beda Kak dari yang lain Oke. gitu. Jadi ada spesialnya. Ada spesialnya betul. Ada something yang lebih unik dari yang lain. Betul. Tapi kalau di film ini Sita berperan jadi apa? Sita berperan sebagai tantri di sini. Tantri. Tantri. Ya? Tantri. Kirain tante. Enggak dong. Tante masa cantik. Udah pada mau nikah nggak usah ayo. Kalau Luna? Aku berperan sebagai Faye. Kalau Dewa? Manggilnya apa deh? Manggil Dewa? Dewa. Anak? Dewa aja Dewa. Oke, Dewa. Aku berperan sebagai Mahesa. Mahesa. Cowok ya cowok. Emang Mahesa ada perempuan? Iya enggak, bukan, ini menebalkan aja. Oh, ya, cowok. Gak usah ditebalin juga, suaranya udah tebal. Menebalkan. Kalau kita kan masih agak ada ngondek-ngondeknya bang. Maaf ya. Lupa deh memang itu kalau gak spesialisasi untuk yang bencong-bencong saya paling banyak tuh film. Akhirnya karena itu ngeresep karakter. Jadi selama gua syuting film gua nggak pernah ada horor-horor yang terjadi dalam hidup gua. Ngondek semuanya. Belajar soalnya. Terus dalam memerankan karakter ini kalian punya pengalaman mistis nggak selama hidup? Kalau hidup sih kayaknya ya pas kecil sih ada. Perlu ceritain nih. Nggak apa-apa, dikit aja, nggak usah spoiler banyak. Jadi Karena kalau spoiler banyak sih, kita takutnya nanti diundang-undang di konten horor. oh iya Ya kan? Gitu. ya pas tuh mukanya pas kecil mukanya pernah diganggu lah. Intinya aku kayak pernah ngalamin mimpi yang kayak beneran gitu, dan aku sampai bangunin mama papa juga sampai kayak Sita sadar, aku udah sampai kayak gitu. Oh, middle kesurupan. I don't know. Nggak tahu Ya, sih. di tengah-tengah, jadi nggak kesurupan bener. Jadi kayak antara alam bawah sadar Anda masih terkontrol, tapi kayak ada something. You know, bahasa Inggrisnya dapet kan? Iya, ya. Jadi, tapi akhirnya sampai itu masa kecil. Itu masa kecil ya. Sampai sekarang
Kalau sekarang udah nggak ada sih. Udah nggak ada? Paling di lokasi. Di lokasi syuting. Oh, nanti aja itu ya. Kalau Luna? Kalau aku sebenarnya dari kecil sih nggak pernah ya Kak merasakan hal-hal kayak gitu. Karena aku selalu percaya ketika kita nggak mau tahu mereka, nggak mau ganggu mereka, mereka pun juga akan sebaliknya gitu ke kita. Jadi kalau misalnya aku takut, aku berusaha kayak memendam, jadi kelihatannya nggak takut aja, terus takut banget. Jadi jangan sampai kelihatan takut, nanti mereka akan jahil gitu. Kalau di pikiran aku kayak gitu. Berarti tipikal cewek-cewek skeptis ya? Ya kan, dia cuek dengan apapun, mau ada depan muka gue juga santai-santai aja. Kalau memang diajak tos bareng. Ya kan? Enggak dong. Kalau diajak tos kabur tetap. Oh kabur, oh ternyata gadis kebong. Kabur. Dikatanya ngantor ya katanya ngantor selatan. Wah belum witches ya. Ya kalau Dewa pernah punya pengalaman gimana deh selama hidup tentang mistis? Kalau gue nggak karena didikan gue juga ngasih tahu kalau misalnya orang tua juga ngasih tahu kalau kita nggak percaya gitu-gituan lah maksudnya. Nggak percaya, lebih percaya sama Tuhan ya? Oh enggak juga? Enggak. Tim Coki ya? Enggak. Percaya sama Tuhan. Iya, enggak percaya. Sama Tuhan. Cuma maksudnya enggak terlalu dipusingin gitu. Lebih gue merasa dari dulu ya nggak merasa harus dipikirin kayak gitu. Dan jadi sampai sekarang timbul rasa nggak percaya aja. Oh, oke. Tapi gue mau nanya, dalam setiap lo menggunakan aksesoris, lo milihnya terserah make atau lo emang punya cenderung untuk menggunakan aksesoris tertentu? Aksesoris tubuh? Iya. Pasti ada makna-maknanya. Lu pakai itu kayak itu gajah, ini gajah. Bukan soal gajahnya, batunya. Apa? Itu batunya. Batu, iya. Itu itu batunya kalibernya karena dia warna hitam. Karena untuk memperlihatkan bahwa lu adalah laki-laki yang keras, yang tahan. Atau? Oh, enggak. Wow. Enggak, cuman pakai doang. Iya deh. Gue lebih ke lambang-lambangnya sih. Oh, gajah. Gajah. Kenapa lu milih gajah? Ibu. Oh, ibu maksudnya, bumi. Ibu binatang. Iya, ibu binatang Iya. gajah. Gajah kan binatang yang merusak tapi memperbaiki. Ini gue punya 2, satu sebenarnya punya nyokap gue. Oh, oke. Mama juga gajah. Mama nggak mau. Maksudnya mama juga pakai maksudnya iya, ini punya nyokap. Jadi dia beli 2, satu gue pakai, satu lagi dia punya nyokap sebenarnya. Coba gue pengen pakai 2 gitu. Biar kelihatan. Biar pas. Soalnya itu kan batunya kalau dia memang original itu batunya onyx. Onyx. Kalau Luna kan dia pakainya pearl, tapi dia belinya di Hem. Di Hem ya, Hem yang terdekat ya. Pokoknya dia lantai 1 sebelahnya Sarce. Ya, tapi kalau punya lu lebih unik sebenarnya. Kenapa? Itu liontin dapatnya dari mana? Apakah memang dari kecil lu pakai atau lu baru nemu dan lu beli? Enggak, ini buatan papa. Yep. Jadi papa buatin buat situ. Keren tuh. Iya. Berarti like the guardian angel. Iya. Tapi kesulitan kalian selama proses syuting ini apa deh? Dari siapa nih? Dari aku dulu. Oh, terserah, Luna boleh. Oke. Tadi soalnya si tamu dulu Luna. Oke. Sebenarnya kesulitannya adalah aku tuh sebelumnya belum pernah banget nonton. Aku tuh belum pernah banget main film horor. Oke. Jadi aku tuh nggak tahu treatmentnya seperti apa. Aku juga nggak tahu gimana sih cara teriak karena memang di film ini ada di teaser dan trailer juga, jadi aman ya, nggak spoiler. Aku tuh banyak teriak dan banyak nangis. Oke. Gimana caranya ya gitu, takut kalau misalnya terlalu berlebihan kan jadinya nggak natural ya. Jadi aku mengingat masa-masa ketika aku lagi direndahin sama orang. Jadi itu yang membuat aku kayak keluar semua gitu loh emosinya. Gitu. Itu kesulitannya sih, kesulitan mengumpulkan hal-hal sedih terus dikeluarin secara harus terlihat natural. Padahal kan gitu. di saat itu lu happy tapi lu harus terlihat. Iya. Wow. Nah kalau Dewa gimana? Paling ke teknis sih, karena banyak ini kan, banyak CGI juga. Tapi Gue kan lu pertama kali. udah orang malah melintang di dunia perkameraan. Enggak juga. Oh. Enggak juga. Iya. Enggak juga. Oke, ya. Lebih ke teknis ya, Kak. Oh, oke. Karena gue pertama kali sih syuting pakai CGI. Oke. Dan juga banyak gue juga pertama kali film horor kan. Jadi gue nggak tahu teknisnya seribet itu. Iya, pokoknya gue nggak spoil sih. Pokoknya intinya adalah di saat lu proses syuting itu banyak hal yang lu akhirnya bisa belajar. Iya, banyak banget. Wow, luar Dan biasa. mungkin ada satu scene tuh yang lumayan. Itu tuh sempet di-tag tapi nggak jadi karena kurang maksimal. Di-tag ulang tuh sampai sejam. Satu scene tuh sampai 3 jam kalau nggak salah. Oh itu biasanya kalau di sini langsung ditanya loh. Ini manajemennya siapa sih? Karena orang kan selalu berpikir bahwa syuting film itu gampang loh. Iya. Betul. Padahal Mongol mau ngasih tahu buat teman-teman semuanya,
Anda hanya tinggal melihat hasilnya di TV, di bioskop, tapi Anda nggak tahu perjuangan kita untuk mengumpulkan mood di lokasi Iya, syuting. betul. Sita begitu nggak? Iya. Karena aku kan orangnya jadi ini langsung pertanyaan buat Iya, kamu. sama pertanyaan. Susahnya aku sih karena aku tuh orangnya kayak pendiam gitu ya. Jadi aku tuh kayak Ntar dulu deh. Lu pendiam. Iya serius aku pendiam orangnya. Oh iya? Iya, benar. Iya, benar. Aku nggak terlalu suka ngobrol sama orang gitu, even di Betul. lokasi atau apa segala macam. Jadi kesusahan aku adalah di mana aku ada scene sama ini segala macam, aku harus ngomong ke mereka gitu. Dan aku nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi kesusahan aku tuh kayak, aduh gimana ya cara mulai ngomong ya? Kalau mereka nggak ngajak ngomong, aku juga nggak bakal ngomong. Berarti ini adalah salah satu hal yang luar biasa dari film ini. Bahwa kita bisa melihat banyak hal dalam cast-nya yang akhirnya mereka bisa melakukan itu dengan sempurna. Betul. Dan syutingnya selesai, filmnya udah mau tayang. Iya. Ya kan? Jadi wajib nonton. Karena nggak gampang. Saya juga begitu di saat Kamongol pertama kali main film itu, gue masih ingat banget 2012. Gue stand up 2011, gue diajak casting cuman ngomong bah. Ya gue Tuhan dosa kan bohong. Jadi kalau orang lain kan dikasih skrip, oke nggak lu begini ya. Ini lawan tektokan lu tuh dialog, gue enggak. Gue datang, oke bang, coba abang ngomong bah. Gue cuma bah. Udah disuruh pulang. Gue ini syuting apa ya, kok gue suruh ngomong bah. Tahu di telepon gue waktu itu masih gue ingat banget, gue di bandara mau ke Pekanbaru, mau ada Sun Pekanbaru, di telepon Mas Mongol. Selamat ya Mas Mongol ikut main di film itu, ini jadi pemeran utama 3. Jadi pemeran utamanya Rio Dewanto, pemeran utama keduanya Titi Rajo Bintang. Waktu itu beliau masih pakai Titi Siuman, baru Mongol. Terus Mongol nanya, lah itu kemarin gue suruh ngomong apa? Bah, itu apa? Oh gini bang, kita lagi nyari karakter orang Batak. Bah gitu. Iya. Maksud Mongol kan ngomong lah kau gitu. Ini cuma bah. Ngerti, Lu bayangin loh. Dan Ya gue ampun. cuman ada lagi karakter yang terbaru di film yang gue harus jadi orang sumbing. Oke. Itu di film. Berarti tantangannya luar biasa Itu ya. film horor. Itu film horor. The Secret Suster Ngesot Raffi Ahmad, RA Production. Oh, kayak Yang aku gua tahu sama deh. Nunung dialognya, Nunung datang-datang mau besuk anaknya, terus dia nanya sama Mongol, gimana anak saya Pak Mantri? Terus Mongol jawab, udah mendingan. Itu keren loh kamu ngomong. Itu keren Karena sumpah. kan nggak semua orang bisa loh. Gue bisa karena kebetulan di telepon Raffi udah masuk bayarannya. Oh, Gitu. Ini nice to meet you ya Nice to filmnya. meet you. Ini anak konyol. Tapi selama kalian syuting, ada pengalaman mistis nggak selama syuting film horor ini? Banyak. Mereka yes, aku Lu kan orangnya cuek ya? cuek. Cuek, Kak. Dulu nggak mau terlihat penakut. Iya. Tapi lu buat Dewa sama Sita gimana, Dek? Pengalaman apa yang paling membuat Yang lu nggak hati, akan Dek. lupa? Yang hati. Yang hati. Yang pasti kita berdua. Enggak, gue karena punya kepercayaan gak percaya gitu ya, atau selalu menolak lah. Jadi Oke. hal yang terjadi di sana tuh yang bagi teman-teman itu tuh serem banget. Bagi gue biasa aja. Maksudnya kayak salah satu case namanya Rafael. Dia ngelihat Cita. kopian apa sih kayak cloning. Oke. Cloning salah satu Kayak tim. tim. Tim ya. Dan itu lu sama lu nggak sih? Enggak, bukan nama gue. Jadi dia ngelihat cloning salah satu tim dan ternyata jadi tuh di rumah itu kan lantai 2 tuh nggak dipakai, Oke. lantai syuting. Dan ternyata cloning itu keluar di lantai 2. Sedangkan yang aslinya ada di Abis itu si Rafael bilang kalau gue mau mesen ini dong, bla 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 gitu. Udah akhirnya dia naik lagi. Tiba-tiba yang aslinya datang dan dia bilang kalau gue tuh nggak pernah di lantai atas dan di lantai atas tuh nggak pernah dipakai. Jadi selama syuting lantai atas tuh nggak pernah dipakai. Nah, itu siapa ya? Nah, itu kita Makanya nggak maksudnya tahu ya, tapi misterinya. saat gue denger gitu kak, gue merasa kayak ya mungkin capek segala macam. Gue selalu menolak aja. Oke. Kayak HT juga. Jadi tiba-tiba ada yang berisik banget di HT. Padahal nggak ada yang main HT. Kan lagi selama di in the sana. middle of take, jadi hati harus dimatiin. Iya, Terus betul. tiba-tiba pas itu si nangis. Tiba-tiba langsung kayak terus kayak diberhentiin kayak ya aku bete dong kan Kak, ada si nangis kan. Iya. Terus ya itu terjadi 2 kali kalau nggak Iya. salah. Ya soalnya kan ngebangun kembali sedih itu nggak gampang. Nggak Kan? gampang. Betul. Wah, tapi ada kasus-kasus maksudnya ada kesurupan. Ada. Ada. Bu Erna iya. malah. Iya. Hah? Iya. Produser kita. Produser Produser. kita. Jadi itu yang syuting udah jam 1:30. Iya, selalu. 1:30 terus tiba-tiba bisik-bisik kayak dari telinga ke telinga lah. Iya.
Nah terus pas di ruangan khusus mereka itu, Bu Erna itu tiba-tiba ngomong sendiri dan pas dikasih kopi panas, dia bener-bener teguk langsung sampai habis. Nggak ditiup. Nggak ditiup. Jadi masih panas banget baru dibuat. Terakhir dia tiba-tiba turun terus ngomong jam 2 gitu, omongan cuma gitu, jam 2. Terus aku bingung, jam 2, oh ini berarti cepet selesai. Jadi seneng gitu dong, ternyata lagi nggak sadar Bu Ernanya. Lagi ketempelan Iya, something. Iya. Terus akhirnya bagaimana Ibu Ernanya? Balik Maksudnya hotel. dia clear sendiri atau dibantu pembersih? Itu nggak tahu deh. Semuanya sih katanya udah clear Kak. Jadi setelah semuanya clear, Bu Ernanya balik ke hotelnya, aku juga denger dari orang lokasi ya. Karena kan kalau ada kejadian gitu pasti semua orang Iya, jadi betul. tahu. Iya. Katanya pas Bu Erna udah balik, kemarin sih dia sempat cerita, katanya pas udah di hotel, orang yang di lokasi bilang, Bu ini semua udah clear ya. Terus Bu Erna lupa, emang tadi saya bilang apa ya? Gitu. Dia nggak sadar kalau dia menyuruh orang semua tuh rep jam 2 pagi. Iya. Gitu. Karena posisinya aku juga dengar waktu itu kan hujan. Dan katanya penunggu rumah itu kalau misal lagi hujan, dia juga mau berteduh. Jadi sebenarnya kalau hujan tuh yang berteduh bukan cuma kita doang, tapi mereka juga berteduh gitu. Waduh. Jadi mereka minta kayak boleh nggak udahan soalnya di luar hujan gitu. Jadi dia membolehkan kita untuk syuting di situ. Cuma kalau hujan boleh nggak, gue juga mau istirahat. Tapi pada saat itu mungkin kita semua masih kerja dan dia nggak tahu dan dia nggak tahu harus ngomong sama siapa kan. Jadi ya udah clear. Dalam dunia satanik tuh ada nggak sih kayak kalau bangkitnya sosok iblis tuh terjadi karena mantra atau buku atau kita tiba-tiba ketemu pisau atau kita pegang tiba-tiba ngebangkitin mereka gitu? Sebenarnya kan kalau dalam dunia satanik juga untuk memanggil mereka kan juga pakai mantra. Bahasanya tuh mungkin bahasa Indonesia bilang mantra karena kan ada spellnya, ada something yang akan kita ucapin. Kayak kita kalau menggunakan voodoo doll gitu. Untuk kayak Mongol pengen nggak suka gua masih lo. Kan nggak mungkin gue langsung bilang sama voodoo, lu hantam orangnya kan ada kayak apa kan ada somethingnya. Nah itu juga bagian dari mantra kan. Tapi emang segampang itu Kak untuk jadi orang tahu mantranya? Bisa. Cuman kalau segampang itu kayaknya nggak deh. Harus seseorang harus kita tahu dulu mantranya karena kan juga kalau kayak sekarang kan banyak yang dijual-jual di pinggir jalan buku-buku tentang manggil ini manggil itu, ternyata yang datang siapa gitu. Karena kan ada banyak jebakan. Ada itu yang mau bilang jangan dipercaya. Bagaimana sih mantra itu? Nah, mendingan nonton aja nih. Ada film baru kan namanya Mantra Surgana. Cakep nih. Masuk. Maksudnya kan banyak orang penasaran. Iya benar-benar. Nah, rasa penasaran itu kan kalau orang sama dulu bilang nih kalau itu ada orang hamil minta kan harus kasih, jangan sampai anaknya ngeces. Benar-benar. Ya kan, nah ini kan kita penasaran nih film ini kalau dia lain dari yang lain supaya lebih bener lu ngerasain bedanya adalah harus nonton. Jangan lupa nonton. Bahasa Inggrisnya don't forget to watch it. Don't forget. Ya. Sorry, Mongol kursus bahasa Inggris deh. Mohon maaf ya. Gua tahu lu ada bule-bulenya. Enggak apa-apa. Gua udah 2 kali kursus di tempat itu, nggak ada yang nyampe di otak gua. Enggak apa-apa. Gua TOEFL-nya cuma 25 sampai sekarang. Gua kalau ke Bali ketemu bule, gua kabur. Karena gua bingung mau ngomong, anjing apa sih bahasa Inggris? Ngomong aku mau nanya dong. Ya. Sebenarnya mantra tuh beneran ada nggak sih Kak? Dan Ada kira-kira ada beberapa mantra apa aja yang kamu nggak tahu? Ada dong. Mantra itu pasti ada. Dan di Satanic Bible itu juga ada beberapa, boleh dibilang itu juga kategorinya adalah tanda kutip mantra. Untuk memanggil Belphegor itu kan ada Hail Belphegor, the son of bla 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 bla, bla 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 bla, you are the higher bla 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 bla. Itu kan spell, itu kan mantra. Nah, tinggal mau diapain mantra ini. Sekarang Kamongol udah enggak? Enggak. Nah itu karena apa? Karena ada efek samping di Kamongol atau yang buat Kamongol keluar tuh karena apa? Kalau gua keluar dari Satanik, gua harus milih bos yang baru dong. Kamongol tahu itu udah salah tuh? Enggak juga, gua kalau boleh jujur aja ini konten pertama ya kayaknya. Kalau mau dibilang gua merasa di sana salah, kok baru 7 tahun ngerasain. Tapi gue menemukan sesuatu yang buat gue tuh janjinya palsu. Gue ketemu di jalur yang benar, janjinya jalan amin. Di lokasi ada acting coachnya? Enggak. Enggak ada. Ada ya, Lebih ke ini sih Kak, kita ada guru untuk merafalkan mantra itu. Jadi jadi mantra yang di film ini benar-benar dilafalkan. Beneran, Betul. mantra bener. Tapi di saat kalian bertiga ngebaca, yang sering baca mantra siapa? Aku. Sita. Dan ada satu lagi pemain.
lu saat lu ngebacain mantra itu what happen aya naon teh naon-naon? Aku ada sih, maksudnya kayak pas aku baca itu aku kan awalnya takutnya emang tiba-tiba bangun. Bener gitu. Terus Iya. tiba-tiba lu yang manggil gua yang bakal lantuin lu gitu kan. Jadi pernah pas kita berempat Yang kita scam itu ya? yang lagi itu kan lagi tes cam. Ya Terus itu belum mulai syuting. pas kita habis selesai Syuting? enggak, Selesai habis take. apa ngomong mantra Dialog, itu ya. tiba-tiba langsung mati lampu, terus ada yang kayak geruduk, tiba-tiba tak kenceng banget gitu, terus kita takut. Jadi semenjak itu pas syuting kita selalu doa sebelum Syuting. Jadi semenjak itu pas syuting kita selalu doa sebelum Syuting. Syuting. Jadi semenjak itu pas syuting kita selalu doa sebelum Syuting. Dan setelah selesai syuting doa lagi nggak? Doa dong. Good, Wajib. pinter. Jadi lu awali dengan hal yang baik, di closing dengan baik, pasti nggak ikut. Kecuali lu doa, setelah itu syuting baca mantra, terus nyampe di rumah, selesai syuting lu nggak pula, nggak di closing, ngikut. Demi apa? Ya demi Tuhan. Enggak nih serius. Serius banget. Aku ada lagi sehari nggak doa. Ya tapi kan maksudnya syutingnya dia selesai doa nggak? Enggak. Tapi di rumah sebelum bobo maksudnya. Oh ya udah gampang lah. Oh. Gitu udah. Pokoknya selama di rumah berdoa apa Doa. dia nggak Ya, ikut. deket Oke. doa itu kan bagian dari cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Iya. Mantra itu adalah bagian kita berkomunikasi dengan makhluk di luar Tuhan. Tapi kalau mantra dia butuh sajen, Oh, iya. butuh api, butuh menyan, butuh Pantes ya, kopi. kita Iya. Oh benar-benar. Kan? Benar, Jadi benar, kan benar. sebenarnya setannya yang PA mau aja dibodohin Iya, gitu benar. kan. Sama dengan kita manggil yang pulang tadi antar. Jelangkung. Oh. Jelangkung itu kan mantra yang Tapi itu dibaca. bener nggak sih yang kayak kalau pernah nggak sih pas kecil kayak pakai Iya. lidi terus ada segitiga kita manggil terus tiba-tiba jalan sendiri anjrit? Aku nggak sih. Boleh ngomong anjrit nggak sih? Enggak apa-apa. Enggak, gua- YouTube, Mak. YouTube. YouTube. Kalau di TV mute. Enggak. Iya, Ya, itu. boleh-boleh aja. Tapi itu beneran manggil beneran bisa. Gue pernah main, gue pernah main. Gue juga Lu pernah. pernah main? Iya, gua pernah Oh, main. gua sering banget main. gua nggak Dulu pernah gua main. main Sumpah. Jelangkung. Seru tau, itu seru. Gak seru. Enggak, maksudnya Gilanya. adrenalinnya seru. Nggak tahu Adrenalinnya gue. keren, Iya. apalagi buat yang megang itunya. Jelangkungnya. Ih, itu Nggak kesurupannya mau, lucu nggak loh, bisa mau. lompat-lompat dari satu kubur ke kubur lain. Iya. Ini paling keren banget kalau kita megang gitu kan, wow. Gitu. Teman-teman kita udah pada pulang. Kok beneran lompat? Iya. Kok bisa sampai lompat sih, Kak? Iya, Gua nggak bisa. jelangkungnya. Lu Nggak sampai lompat, cuman yang ketawa-tawa doang karena kita Enggak, lu- panik sendiri. Lu tuh pakai yang apa? Ini, Yang kayak- pakai lidi tuh yang ada bonekanya. Yang pakai lidi, habis itu yang pakai apa namanya batok. batok kelapa. Batok kelapa. Habis itu dibuat, habis itu yang kayak jelangkung, Udah. Iya, Kenapa habis itu mau kayak gitu. dibacain? Tenang aja, ini kan belum maghrib. Oh, iya. Masih aman. Oh, tapi- Ya, belum, ini baru jam 4. Baru 15.40. Emang Tapi kalau kalau- hal-hal maghrib gitu? Kalau setan kan nggak mungkin ada siang. Oh gitu. Oh. Karena kan dia takut dengan siang. Dia selalu adanya malam setelah Isya. Karena udah nggak ada doa yang naik. Syuting itu kan lu baca mantra deh. Iya. Ada nggak yang kehafal di otak lu? Ada dikit dong tapi ada dong. Ada. Ada. Boleh nggak dibacain biar gua denger? Ya tapi jangan itu ya. Enggak tenang. Kita Maksudnya anak tiba-tiba geruduk gitu kan. enggak lah, gua tongkat Ya. gua mana ya tongkat. Jangan. Saya kalau konten horor selalu bawa tongkat, jadi kalau ada apa-apa gua sambit. Mantra pamenta hirup onam datang husir aing na pancajan manu dosa anu dek metukeun getih. Itu habis lupa yang terakhir. Terakhir. Belajar skenario dong, skenario. Ini balik ya. Berarti kan sebenarnya ini mantranya kan lebih ke bahasa Sunda ya. Iya, Kak, Sunda, kamu Bu. kalau gue pengen tahu dong kalau mantra satanik itu gimana? Enggak, gue pengen tahu aja, maksudnya kalimat-kalimat. Oh ya udah ntar kita WA-WAan deh. Enggak, maksudnya tetap pakai bahasa Bahasa normal Indonesia aja. boleh, Latin pakai ada ya? bahasa Inggris boleh, bahasa Latin boleh, Aramik boleh, bahasa Zimbabwe kalau lu bisa juga boleh. Sebenarnya kalau di satanik itu bukan cuma soal mantranya, bukan soal spellnya, Ritualnya. bukan soal ritualnya, marknya. Mark ya. Ya lu harus nyigil. Gimana sih gitu? Sigil tuh semacam kayak tulisan tentang, ini contoh kita manggil siapa, Lewiatan, berarti kan dia begini, nanti tengah. Nah, lu gambar situ. Jadi kayak di Simbol. file, iya simbolnya dia itu namanya sigil. Oh. Kalau kayak kita kayak Mongol syuting gitu, kalau saya nggak izinkan hal-hal yang di luar
batas kekuatanku muncul, itu marking, jadi tulis gitu tuh, gitu. Kayak filmnya Harry Potter itu loh. Oh iya. Enggak, ini pertanyaan dari aku pengen tahu sih. Itu kalau orang orang kesurupan tuh benar kesurupan nggak sih? Ya tergantung dirinya. Siapa yang nunggangin? Kalau dirinya sendiri ya digelitikin kaki, kalau dia goyang ya berarti dia sendiri yang mau. Tapi tuh emang setan bisa masuk ke kita? Ya bisa lah. Jangan dong. Lalu aja. Sini. Sekarang begini. Setan masuk aja. Pak, lu baca aja lu udah merinding, apalagi setan masuk. Kan bisa. Oh, jadi yang bisa mereka lakukan adalah memanipulasi. Tapi apakah dia bisa membunuh? Apakah dia bisa? Gak boleh, karena manusia itu, kita ini itu yang mau selalu bilang kan di saat konten-konten tentang horor, bagaimana mengatasi santet. Kan solusinya cuma gampang, klaim diri namanya. Jadi Sita nih kalau ngerasain sesuatu yang nggak enak, lu bertiga nih, nah kan ini kan adalah awal karir yang pasti akan menuju karir yang lebih lagi kan. Pasti kan ada like and dislike. Pasti ada yang suka dan tidak. Pasti ada yang pro dan kontra. Yang pro kan pasti senyum. Yang pro kan pasti semangat ya kakak. Tapi kan kalau orang yang nggak suka kan pasti ngirim sesuatu yang berbau-bau klinik. So, mau ngapain takut? Apalagi kalung lu. Kenapa kalungnya? Tanya bapak lu kalung itu apa? Udah meninggal. Tapi tanya emak. Nggak tahu, mama nggak tahu. Itu kalungnya jaga loh. Your seal. Anjir, serius? Yes, your seal, your daddy is very love you. Dia menjaga lu dengan cara yang gak pernah terduga. Kadang dianggap, wah ini cuma biasa. Tapi sebenarnya itu adalah benda yang dia percaya anaknya gak akan pernah tumbang dengan orang lain. Cause your, bahasa Inggrisnya anak kesehatan. Golden child. Golden child. Oh kirain morning child. Tapi justru di situ, dan itu gue boleh jujur deh, jangan pernah lu lepas. Sekalipun mungkin dia bukan gol, tetapi itu adalah tanda bapak lu bikin, tidak hanya sembarang bikin. Karena dia membentuk segitiga. Lu mau bolak-balik kemanapun akan membentuk segitiga. Salah satu bangun ruang dalam matematika yang sempurna itu segitiga dan kubus. Kubus itu kan sama, mau kesini dia sama, mau di belakang sama. Jadi otomatis itu bapak lu membuat itu, dia benar-benar teliti bikin sama orang. Karena gue dari awal tadi gue dapet something di kalung lu itu. And then itu adalah satu hal yang harus lu ingat, bahwa kadang orang tua itu pasti punya niat yang sangat tulus untuk ngejagain anaknya. Dari semua anaknya. Apakah lu bersaudara semua dapat? Enggak. Ada. Ada. Cuman enggak kalung semua, ada yang cincin. Nah, itu kan semuanya big handmade. Iya, handmade. Bukan beli di toko emas kan? Bukan. Nah, pasti bapak lu udah ngobrol lama tukang emasnya, bikin begini, beratnya begini, harus masukin benda ini. Jangan dijual. Iya. Kalau mau butuh duit banget, gade aja. Lucu lagi. Ya kan maksudnya kan kalau gade kan bisa ditebus lagi deh. Kalau dijual kan nggak bisa. Tapi kan mengingatkan juga tidak semua yang berwarna kuning itu kan emas. Iya. Orang rantai kongguan aja rose gold. Iya lagi. Dibikin gelang loh, pakai lem Korea. 2 minggu hijau kayak kena kanker. Ini balik lagi ke mantra. Jadi di luar film kegiatan kalian bertiga adalah? Kegiatan selain main film? Iya, Mobile Legends mungkin? Oh, kegiatan kayak gitu ya. Aku apa ya? Main game paling. Lo deh? Aku bikin beauty content gitu. Pantesan cantik. Terima kasih. Kalau lu, Wak? Gue musisi. Main? Produce, jadi gue bikin lagu buat orang. Ya, Wah, gitu. bikin lagu buat kamu ngol tuh? Boleh. Bikin deh, tentang satanik gitu. Enggak, tentang cintailah sesama karena sesama itu lebih murah. Oke. Bukan jangan. Kok ke situ? Ini konten apa sih? Tapi kapan terakhir ngebersihin kalung itu? Nggak pernah aku bersihin. Kenapa nggak dibersihin? Udah butek loh deh. Iya tahu. Tahu aku, cuman aku nggak enak.
Kenapa nggak enak? Nggak, aneh aja kok nggak pakai. No. You say your daddy. Iya. Lu bilang sama bokap lu. Kan bokap udah meninggal. Iya. Kan? Tapi kan kita tetap mempercayai bahwa papa tuh selalu menjaga kita, tau? Iya benar. Lu ambil garam Ya. sesendok atau setengah sendok. Steril ini. Ya. Tapi jangan pakai air es. Airnya harus tengah anget. Kalau bahasa gaulnya air yang meriang. Ini kan masih Adi. Ini panas dingin. Iya. Ini kan meriang kan. Nah, jadi pakai air meriang, ambil garam setengah sendok atau 1 sendok, tapi dikombain sama gula putih setengah sendok. Kalau garam 1 berarti gula setengah. Oke. Lu rendam, lu goyang aja di gelas, dah lu ambil tisu, bersihin lagi. Karena emasnya udah bagus, tapi kalau nggak pernah dibersihin, ya kan kalau perlu mandi bersihin. Iya. Bersihnya gampang. Tapi sebelum lu bersihin, lu tanya dulu, lu ngomong dulu. Nanti dia akan muncul di your heart and your mind. Kalau beliau tidak setuju, kalau dia setuju, ada term and conditionnya, lu lakuin karena itu akan muncul di pikiran anak hati lu. Gue cuma ngebuka jalurnya untuk bersihin, tapi di saat lu ngomong itu, itunya konsentrasi lu ke Dedi. Pah, aku mau bersihin ya. Dia akan muncul di otak kamu, di hati lo. Kalau dia oke, cuci deh. Oke. Dan lu akan lihat. Gue percaya setelah lu bersihin, lu mimpi itu akan jarang. Sama saudara lu juga ingetin. Boleh. Kalau mau bersihin nggak usah ke toko mas, takutnya ditukar. Ya kan? Takutnya ditukar ya kan? Tapi kan nggak mungkin ditukar. Nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Ketahuan lu nuker, lapor polisi 363. Pencurian. Bener. 8 tahun. Masuk laki, keluar ngondek. Nah, sekarang gua kasih kebebasan lu berdua bertiga mempromosikan film ini dengan cara kalian bertiga. Mau lompat-lompat dalam bentuk sila, dalam bentuk semedi, sambil baca mantra juga boleh. Oke. Ya, mulai dari laki ya. Bareng-bareng. Nanti siapa yang tenor, alto, bass siapa? Oke. Ngomong dulu. Satu-satu aja. Jadi kan biar dicincang buat medsos masing-masing. Sini, berarti Kak. ini kameranya ini ya? Masuk. Ya. Halo guys, nama gue Dewa dari Cast Mantra Surgana. Kalian jangan lupa untuk nonton Mantra Surgana di seluruh bioskop tanggal 27 Juli. Dan siapkan mental dan saksikan adrenalin sangat dahsyat di bioskop kalian. Luna. Hai semuanya, aku Sabrina Luna. Aku adalah salah satu cast dari film Mantra Surgana yang akan tayang di tanggal 27 Juli 2023 di seluruh bioskop kesayangan kamu. Satu hal yang pengen aku kasih tahu, jangan nonton sendirian karena sebenarnya Surgana ini ada. Jadi jangan nonton sendirian, ajak semua teman-teman kamu untuk merasakan dahsyatnya adrenalin seperti kata Dewa. Sita. Hai semuanya, aku Sita Marino dan aku juga salah satu cast dari Mantra Surgana. Buat kalian semua, jangan lupa nonton Mantra Surgana di bioskop kesayangan kalian mulai tanggal 27 Juli 2023 di bioskop kesayangan kalian semua. Dan ajak teman-teman kalian semua, oke? Terima kasih. Ini kayaknya itu loh. Kalau bukunya ada nggak sih? Ada buku. Sebenarnya ada satu kejadian yang kita lupa ceritain. Apaan? Jadi pada saat itu kita tuh lagi, mereka nggak ada. Jadi aku ada satu, kita lagi syuting promo. Terus bukunya ini mau digojek ke kantor untuk syuting. Oh iya. Abang gojeknya kecelakaan Iya. karena bawa buku itu. Aneh banget itu, aneh banget. Jadi itu karena ini soalnya bukunya mantra ini. iya. Dan waktu kita syuting kan itu. Kalau segitiga dia ini. lihat dari diagramnya itunya, ini kan kayak namanya 4 arah mata angin utama gitu kan, utara, timur, selatan, barat. Ini kan terus ini lingkaran. Ini kalau bener bukunya ini. Cuman gua kok bukunya ada something. Oh, itu kecelakaan itu ya. Iya, jadi abang kurirnya itu ditelepon untuk bawa buku itu nganterin. mungkin mau dipakai syuting juga kali ya Kak. Terus di jalan tiba-tiba dikasih tahu kalau buku itu abang kurirnya kecelakaan dan bukunya tuh ada 1 halaman yang hilang dan jangan sampai buku itu ditemuin sama orang lain karena ada hal-hal yang mungkin bisa Nggak boleh, terjadi. iya, wow. Tapi untung udah ketemu ya. Untungnya Tuh udah teman-teman, ini baru bukunya doang udah segini. Bagaimana asli filmnya? Jadi ingat, ajak emak, ajak bapak, kalau perlu ajak juga mantan lu yang pernah menyakitimu.
Ya kan, yang pernah membekas dari hatimu. Ajak nonton di bioskop seluruh Indonesia. Jadi bioskop tuh ada XX1, ada CGV, semua pasti akan ada film Mantra Surugana ini. Tonton dan lu akan lihat bagaimana lu menjadi orang yang berani dengan nonton film ini. Oke, terima kasih ya, terima kasih Sita, Luna, Dewo, makasih. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like, subscribe dan komennya ditunggu. Yang penting kalau komen, orang kan suka nanya, kamu saya mau komen apa? Ya terserah lu. Kita ketemu lagi. Bye-bye.